Hai anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia masih dari bab 803. Kali ini kita masuk ke pelajaran 3.1, menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Tujuan pembelajarannya agar anak-anak dapat mengidentifikasikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi berupa artikel ilmiah, contoh lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, dan lain-lain, populer dari koran atau majalah yang didengar atau dibacanya. Sekarang mari kita mulai pelajaran kita. Struktur teks eksposisi yang telah disebutkan sebelumnya adalah terdiri dari judul, tesis, argumen, dan juga simpulan. Berikut isi dari teks eksposisi, judul, tesis, argumen, simpulan. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan pada ciri kebahasaan teks eksposisi. Ciri kebahasaan teks eksposisi yang pertama menggunakan kata ganti. Ada kata ganti pronomina untuk orang pertama, tunggal maupun jamak. Contoh, kami, saya, kita, dan lain-lain. Ada kata ganti penunjuk umum, contohnya ini atau itu. Ada kata ganti penunjuk tempat, contohnya di sini, di sana, di situ. Atau kata ganti penunjuk ihwal, begini, begitu. Berikutnya ciri kebahasaan teks eksposisi yang kedua adalah bersifat non-fiksi atau ilmiah populer yang ditandai dengan bahasa yang jelas dan tidak bermakna ganda. Lalu bersifat informatif artinya memaparkan informasi atau pengetahuan yang diperkaya fakta, contoh, bukti, atau merujuk pada pendapat pakar. Lalu bersifat faktual artinya menggunakan fakta-fakta untuk mendukung pendapat penulis agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke anak-anak, sekarang simaklah teks eksposisi berikut ini dan identifikasikanlah unsur teks dan kebahasaannya. Contoh penyimpulan teks eksposisi yang berjudul belajar coding atau bahasa pemrograman komputer. Teknologi telah mengubah lanskap semua industri dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Beruntunglah mereka yang bisa mengerti tentang teknologi. Sebabnya, para pengembang yang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk belajar coding dan menjadi bagian dari orang-orang yang mengubah dunia. Semua industri sudah jungkir balik. Hal-hal yang dulunya dilakukan secara manual dan tradisional, kini tak lagi demikian, ungkap seorang ahli. Jejaring internet memang telah menjadi wabah di berbagai belahan dunia. Salah satu indikasinya adalah merebaknya smartphone yang menurut riset kini telah mencapai 2 miliar pengguna. Berbagai aplikasi terus dikembangkan. Bila pada tahun 2014 jumlah aplikasi yang diunduh mencapai 70 miliar, angka tersebut merangkak naik menjadi 120 miliar pada tahun 2017. Saat ini 90% dari para pengembang membuat aplikasi untuk smartphone dan aplikasi untuk smartphone yang dibuat telah mencapai 6 juta aplikasi. Microsoft terus memanfaatkan platform yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas setinggi mungkin. Hal ini juga selaras dengan semangat para pemimpin dan pengembang yang ia temui di Indonesia. Semangat dalam belajar coding akan mendorong Indonesia semakin maju dalam menyediakan berbagai solusi, perangkat lunak, dan perangkat teknologi yang aman dan inovatif. Nah, anak-anak harus diingat selalu bahwa dalam mengidentifikasikan unsur kebahasaan teks eksposisi, kita harus menyimak teks tersebut dengan seksama ya. Unsur kebahasaan yang pertama menggunakan kata ganti, contoh mereka. Lalu bersifat non-fiksi atau ilmiah populer, di mana teks eksposisi memenuhi unsur ini yang ditandai dengan bahasa yang jelas dan tidak bermakna ganda. Lalu harus bersifat informatif karena memaparkan tentang perlunya belajar coding di zaman ini. Pernyataan ini didukung oleh fakta-fakta yang sesuai riset. Lalu berikutnya bersifat faktual. Teks eksposisi ini menggunakan fakta-fakta untuk mendukung pendapat penulis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, anak-anak, sekarang kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan karena kita sudah menyelesaikan pelajaran 3.1 menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya.